Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya yang hadir di musola maupun yang di Zoom adalah termasuk umat beliau, umat Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya akan diberikan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah, syafaat kubro di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insyaallah malam hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-42. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah sama-sama mengkaji tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yaitu keturunannya Israel. Israel ini adalah nama dari Nabi Yakub, ya. Nama lain beliau adalah Israel, yang artinya adalah hamba Allah. Tapi Israel itu bukan bahasa Arab. Israel itu bahasa selain bahasa Arab, itu bahasa Ajam. Ya. Nah, Nabi Yakub ini adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, ya, yang merupakan istri pertamanya Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, ya, seorang yang kaya, cantik, putih, ya. Tapi terus belum sekian lama tidak diberikan keturunan. Ya, Siti Sarah melihat gelagatnya Nabi Ibrahim sepertinya merindukan sosok anak kecil, ya, sosok anak dari sukanya kepada anak-anak kecil. Maka ya dengan legowo, dengan berlapang dada, Siti Sarah mempersilahkan ya Nabi Ibrahim untuk menikahi yaitu pembantunya yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar tidak secantik Siti Sarah, ya, tidak seputih Siti Sarah. Nah, dari pernikahannya Nabi Ibrahim dengan pembantunya Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika lahir Nabi Ismail, ternyata Siti Sarah hamil. Dan dari hamilnya lahirlah Nabi Ishak.
Jadi ada keturunan dua anak, yaitu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan dari Nabi Ishak turun temurun Nabi Yakub, seterusnya Nabi Yusuf, ya, seterusnya sampai Nabi Musa, ya, seterusnya sampai Nabi Isa alaihi salam. Itu para nabi itu turunannya di sana. Para nabi-nabi, para utusan itu, ya, dari keturunannya Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Ismail, ya, keturunannya bermukim di Arab, di Jazirah Arab. Dan di sana tidak ada para nabi dan para rasul. Maka ketika setelah Nabi Isa alaihi salam, ya, menjelang lahirnya Nabi akhir zaman, ini para Yahudi, ya, itu sudah menggadang-gadang, ya, sudah digadang-gadang nantinya akan lahir Nabi akhir zaman. Nantinya akan lahir Nabi akhir zaman. Itu yang terus diajarkan kepada majelis-majelis taklim mereka itu. Pada anak-anak mereka digadang-gadang nanti akan ada Nabi akhir zaman. Ya, yang dari keturunan kita tentunya adalah keturunan Israel. Kenapa mereka yakin dari keturunan Israel? Karena nabi-nabi sebelumnya turun-temurun itu dari keturunan jalurnya Israel, dari keturunannya Bani Israel. Sehingga, ya, setiap ada pertikaian dengan bangsa Arab, ya, di Madinah itu ada suku-suku besar. Ya, ada suku Bani Nazir, suku Bani Quraisyah, suku Bani Qunaiqa, itu suku Yahudi. Suku keturunannya Bani Israel itu tadi. Ya, di Madinah itu suku besar. Dan ada suku Aus, suku Hazraj. Itu keturunan Arab. Ya, di Mekah itu ada Quraisy, yaitu juga keturunan dari Nabi Ismail tadi itu. Nah, setiap pertikaian itu suku-suku Bani Yahudi, suku Yahudi tadi itu, setiap pertikaian dengan bangsa Arab, dengan suku Aus dan Hazraj, itu selalu mengatakan begini, nanti tunggu saatnya. Kalau nanti Nabi akhir zaman lahir, maka memimpin kami ya sebagaimana dulu nenek moyangnya, kalian kan keok semua, ya. Kalian keok semua nantinya. Begitu terus tuh, ya. Begitu lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ciri-ciri yang sudah ada di Taurat, ya, kitabnya, ternyata bukan dari keturunan Israel, keturunannya Nabi Ismail. Itu bikin mereka kemudian kecewa, ya. Hanya karena keturunan mereka kecewa, ya. Nah, karena kekecewaan itulah kemudian permusuhan itu, ya, tidak pernah selesai sampai akhir zaman. Jadi karena mereka merasa hebat, merasa mulia, ya, bagaimana nanti kami dipimpin oleh keturunan Ismail yang merupakan keturunan dari jalur, ya, Hajar. Sedangkan kami dari jalur Saroh, gitu, yang merupakan majikan. Keturunan majikan nanti jadi ngikut keturunan asisten. Mereka yang selama ini merasa tinggi, nantinya kalau mengikuti Nabi Muhammad, terbayang, ya, mereka akan menjadi pengikut. Nah, ini yang kemudian ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini, ya, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wala talbisul haqqo bil batil. Wala, dan janganlah. Janganlah ini lanahi. Talbisu, kalian mencampurkan. Talbisu ini ilmu dore, ya, ilmu dore yang bertemu wawu jamak. Aslinya talbisuna. Aslinya ini talbisuna. Ya, jadi af'al khamsah, salah satu dari bentuk af'al khamsah. Talbisuna adalah lanahi, itu maka lanahi itu hukumnya menjazmkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari'nya jadi i'rabnya jazm, alamat jazmnya nunnya dibuang. Talbisuna, talbisu, nunnya dibuang. Ya, wala talbisu jadinya. Dan janganlah kalian mencampur adukkan al-haqqo, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab Taurat,
itu dicampur adukkan dengan karangan-karangan kalian, ya, yang kalian rubah-rubah sendiri, itu batil itu, ya. Kalian wataktumu, dan jangan pula kalian sembunyikan. Taktumu ini fi'il mudhari juga, taktumuna, wawunya wawu atof, ya, ngikut kepada talbisu, maka ngikutnya adalah i'rabnya jazm, maka alamatnya adalah nunnya dibuang. Jadi wataktumu aslinya wataktumuna. Ya, ini wawunya diatofkan ke talbisu, maka jazm, nunnya juga dibuang. Wataktumu, dan jangan pula kalian sembunyikan al-haqqo, kebenaran. Kalian sembunyikan tentang nabi akhir zaman itu, yang sebelumnya bahkan kalian gadang-gadang. Itu kemudian kalian sembunyikan, kalian tidak akui. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu mengetahuinya dari ajaran kitab Taurat itu, tapi tidak kamu sampaikan kepada umatmu setelah nyata Nabi akhir zaman itu lahir, Nabi Muhammad SAW. Hanya karena bukan garis keturunan Israel, maka kamu kemudian tidak mengakuinya, kamu sembunyikan itu. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir itu mereka tidak mengakui, tidak mengakui. Ya. Nah, ini juga kemudian eh, mencermin kepada kita, merefleksikan kepada kita bahwa ya ternyata juga, ya, di antara para dai-dai kita barangkali itu dengan sembrononya menggunakan ayat-ayat Allah, ya, untuk kepentingannya. Ya, ini yang kemudian harus kita hati-hati. Kalau kita demikian, maka kita juga tidak jauh beda dari Bani Israel. Yang ayat-ayat Allah yang mereka untung, mereka sampaikan. Yang mereka untung, mereka sampaikan. Kalau ayat-ayat itu tidak merasa untung mereka, ya, seolah-olah merugikan mereka, itu mereka sembunyikan. Mereka tidak sampaikan itu. Ya. Atau kemudian mereka ubah artinya. Ya. Jadi kalau umat Islam ini kajian tafsir itu bisa terbuka termasuk juga ini perkata ini, ya, atau di masjid-masjid umum atau di pondok pesantren, ya, di masjid-masjid besar itu ada kajian tafsir Al-Quran itu banyak sekali. Sedangkan mereka itu kalau kajian tafsir Taurat misalnya gitu, itu tidak bisa terbuka seperti ini. Ya, tidak bisa dibuka Tauratnya mana, ayatnya mana, kemudian artinya apa, itu tidak terbuka mereka. Mereka sampaikan di dalam apa? Di dalam kemasan yang sudah mereka kemas untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kemasannya itu mereka atur-atur sendiri itu. Ya, itulah tingkah laku dari Bani Israel, ulama-ulamanya Bani Israel. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan tegakkanlah kalian semua tentunya. Bani Israel masih ini ditujukan ke Bani Israel. As-salata, solat. Tegakkanlah solat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u, dan rukuklah kalian semua, ya, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku'. Nah, ini kemudian jelas sekali bahwa mereka Bani Israel, ya, yang diajarkan kepada mereka Taurat oleh Nabi Musa, sampai kemudian diajarkan kitab Injil oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah datang Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, maka kemudian ya mereka harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang sama dari semua para nabi, para rasul itu adalah ajarannya. Ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya, ya, yang berhak disembah. Dan kemudian kenabian-kenabian itu sama semua. Adapun syariatnya berbeda. Maka syariat sholat ini menunjukkan bahwa mereka itu ya ngikuti
mengikuti Kanjeng Nabi. Ya tidak bisa tidak gitu. Jadi wahai Bani Israel, dirikanlah sholat. Artinya ikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbeda di antara ajaran para nabi itu adalah tata caranya. Tata caranya itu berbeda. Ya misalkan kalau Nabi Adam alaihissalam, syariatnya Nabi Adam alaihissalam itu perintah menikah itu harus dengan saudaranya. Jadi harus dengan saudara itu menikahnya. Saudara dengan saudara, disilang lah gitu ya. Jadi gitu. Kenapa? Ya karena Nabi Adam waktu itu hanya beliau dan anak-anaknya. Menikah sama siapa lagi kalau tidak dengan saudara? Ya. Nah, tentu kemudian syariat turun temurun ya, kemudian berubah. Semakin banyak manusia kemudian dilarang untuk menikahi saudara kandung. Kemudian syariatnya Nabi Musa juga demikian. Ya berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa alaihissalam syariatnya kalau najis kena najis, pakaian kena najis itu caranya harus dipotong pakaiannya, dipotong bagian kena najis. Sedangkan syaratnya Nabi Muhammad SAW cukup dibasuh, dicuci, ya, itu sudah bersih. Kalau kita ngikut syaratnya Nabi Musa, ya pakaian kita habis, ya, kena kotoran, najis dipotong, potong, ya, itu. Jadi berubah, syariatnya berubah dan sholat ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat ini menyerukan kepada Bani Israel agar mendirikan sholat. Nah, tentunya adalah menunaikan zakat. Dua ini adalah simbol dari hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Salat adalah simbol hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini adalah simbol hubungan baik dengan sesama. Apabila umat Islam menjalankan kedua ini dengan baik, sebenarnya akan mencapai kesejahteraannya. Ya, kalau ditunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, ya, umat Islam membayar zakat dengan sebaik-baiknya, diserahkan kepada orang yang berhak dengan sebaik-baiknya, maka ya kehidupan umat Islam ya akan baik semua. Yang masalah adalah ya, umat Islam banyak yang tidak mau zakat dan kalaupun zakat diberikan kepada yang belum tentu mereka berhak menerima zakat itu, ya sehingga ya begini umat Islam. Kemudian rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Beserta orang-orang yang ruku dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalian Bani Israel, rukuklah beserta dengan orang-orang yang ruku. Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini seruan kepada Bani Israel. Tentu merefleksikan kepada kita. Jadi ada juga mana seorang guru misalkan gitu ya, dia mendidik satu kelasnya dengan pelajaran dari beberapa muridnya. Ya, muridnya misalkan datang terlambat, kemudian diberi nasihat muridnya itu. Tentu yang lain juga akan mendapatkan nasihat itu, meskipun tidak secara langsung. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui ayat ke-43 ini jelas sekali bahwa Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam jelas harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dengan menunaikan sholat dan membayar zakat serta sholat berjamaah beserta umat Islam. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum
annahum ilaihi raji'un. Atakmurunan nasa bil birri. Atakmuruna. Mengapa kalian menyuruh? Hamzahnya hamzah istifham lil ingkari. Ya. Jadi semacam kok bisa begitu ya ini ya. Kalau bahasa kita ini kok bisa kamu menyuruh manusia dan seterusnya nanti itu ya pertanyaan tetapi ingkar sebenarnya. Kalian kok bisa begitu? Ya. Jadi hamzahnya hamzah istifham. Atakmuruna. Mengapa kamu menyuruh annasa orang lain bil birri untuk mengerjakan kebaikan ya berupa silaturahim, berupa sedekah, menepati janji dan sebagainya itu termasuk adalah menyuruh kerabat-kerabatnya yang sudah masuk Islam agar tetap Islam. Ya sudah kamu yang sudah Islam kamu ikuti tetap itu Islam bagus itu. Itu agama yang benar. Ya itu ya. Itu agama yang benar. Itu Bani Israel begitu. Watang sauna sedangkan kamu melupakan angfusakum diri kalian sendiri. Lah kamu menyuruh baik kok kamu tidak ikuti. Kamu menyuruh orang-orang yang sudah masuk Islam tetap dalam Islam karena Islam itu baik. Kenapa kamu tidak ikut Islam? Ini ya watak dari Bani Israel berikutnya adalah nyuruh tapi tidak mau ikut. Bahkan mereka menentang. Ya, mereka sejatinya adalah menentang itu. Maka banyak kaum munafik itu lahir dari Bani Israel, dari Yahudi itu. Itu banyak kaum munafik di situ. Jadi yang munafik itu, golongan para munafik itu, kebanyakan dari orang Yahudi ini. Kebanyakan. Ya itu karena mereka ya kadang-kadang tampilannya adalah tampilan umat Islam, menyuruh yang baik-baik. Padahal dia menyimpan kebohongan, menyimpan permusuhan. Ya, mereka tidak melakukannya kebaikan itu sebagaimana yang mereka katakan. Ibarat lilin itu dia menyinari sekitar tetapi dia membakar dirinya sendiri. Watang sauna anfusakum sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Berupa apa? Berupa tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengikuti. Wa antum padahal kamu tatlunal kitab kalian itu membaca Alkitab itu Taurat. Kalian bisa membaca kitab, kalian bisa mengartikan Taurat, kalian tahu makna Taurat, kalian paham, tetapi kalian tidak mengikutinya. Kalian telah berjanji mengikuti Taurat, yaitu hadirnya Nabi akhir zaman kalian akan ikuti. Begitu hadir Nabi akhir zaman hanya karena bukan keturunan kalian, kalian tidak ikuti. Dan kalian kalau bertemu dengan orang-orang yang Islam, ya atau kemudian dari golongan kalian juga Bani Israel yang sudah masuk Islam, kalian katakan ya bagus itu kamu masuk Islam. Tetaplah itu agama yang baik, agama yang benar. Kamu mengatakan seperti itu kok kamu tidak ngikuti. Kamu kok tetap dalam kekafiran. Ini utamanya ditujukan kepada ulama-ulamanya Bani Israel. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Ya. Jadi apakah tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu punya akal ibaratnya begitu ya. Ya ternyata Bapak Ibu sekalian yang menjadikan mereka enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, terutama ulama-ulama Yahudi itu karena kepentingan dunia. Karena kepentingan dunia. Mereka biasa dilayani oleh umatnya. Mereka biasa diberikan sumbangan oleh umatnya. Ya, kalau kemudian mereka ngikuti Nabi Muhammad SAW, terutama yang sudah menjadi ulama-ulama itu, ya, ulama-ulama Bani Israel itu, tentu mereka akan masuk Islam sebagai mu'alaf. Kalau sebagai mu'alaf,
udah ketinggalan itu dengan sahabat-sahabat yang duluan masuk Islam, serta ketinggalan umat mereka itu yang masuk Islam, yang golongan-golongan bukan ulama masuk Islam duluan. Kalau saya masuk Islam, saya mu'alaf. Kalau saya mu'alaf, ikut mereka dong. Saya di bawah mereka jadinya. Sama-sama ngikutin Nabi Muhammad. Nggak jadi seperti biasa kami dilayani. Ada pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan doa, pelayanan taubat. Ya, yang mereka atur-atur sendiri itu. Ya, yang tujuannya ya tak lain tak bukan ya fasilitas dunia. Itu yang mereka pegang. Syahwat dunia, ya, yaitu berupa fasilitas dunia dan juga kepemimpinan, ya. Syahwat harta, syahwat kepemimpinan itu yang menjadikan penyebab mereka enggan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas ini sumbernya itu. Jadi ini pun kemudian memberi pelajaran kepada kita, hati-hati dengan fasilitas dunia dan juga tadi itu kepemimpinan, ya. Maka ya demi mendapatkan jabatan misalkan ya menjadi anggota dewan, anggota DPR misalkan, kemudian ya rela menjual ayat-ayat Allah misalkan begitu. Kemudian mencoba mengartikan ayat-ayat Allah sesuai dengan kehendaknya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada yang demikian maka ya tidak beda dari Bani Israel. Jadi juga refleksi kepada kita ya, yang bukan Bani Israel, yang kita adalah umat Islam. Sudah diberitahu ini. Tidakkah kalian mengerti? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Kok bisa kalian seperti itu? Ini ya, terutama kepada ulama-ulama Bani Israel. Nah, syahwat dunia tadi, syahwat kepemimpinan tadi, ya, itu obatnya itu adalah pada ayat yang dijelaskan berikutnya ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, kalau kalian berat terhadap ya tadi itu harta benda, fasilitas kenikmatan dunia serta bisa memimpin umat ini, maka wasta'inu, mohon pertolonganlah kepada Allah bisobri, dengan sabar. Nah, ini sabar kuncinya. Kalian tidak sabar sih diuji dengan silsilah yang bukan kalian, kalian nggak sabar, ya kalian tetap mempertahankan ego, itu jadi kalian tidak sabar. Coba kalian sabar, ya. Kalian tidak melihat siapa kreatornya. Kreatornya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian melihatnya Nabi Muhammadnya, bukan melihat siapa yang menghendaki Nabi akhir zaman itu keturunan Ismail. Kalian melihatnya kok keturunan Ismail? Kok bukan melihat Allahnya yang menentukan itu? Seperti iblis. Iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu melihat Adamnya, bukan melihat bukan apa? Melihat Allahnya. Kok bukan Allahnya yang dipertimbangkan, yang menyuruh, yang menciptakan dia, yang memberi fasilitas nikmat selama ini, yang dia juga menyembah Allah selama ini. Disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau. Kok nggak mempertimbangkan yang menyuruh yaitu Allah? Kok melihatnya Nabi Adam? Adam itu siapa? Dia orang baru, ya. Dia baru kemarin sore diciptakan dari tanah lagi. Kami dari api. Ya, kami lebih mulia. Lah, dia ngelihatnya Nabi Adam. Dia nggak ngelihatnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Bani Israel kalau begitu. Bani Israel itu melihatnya kok Muhammad, kok keturunan Ismail, kok bukan keturunan kami. Dan dia kok nggak melihat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Nabi akhir zaman itu keturunan Ismail. Yaitu terserah Allah dong. Wong Allah bahas segala-galanya kan gitu. Kalau melihat seperti itu selesai sebenarnya. Dia nggak melihat itu, Nabi Bani Israel itu melihat melihat ininya, nasabnya dia lihat. Padahal itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar. Jadi syahwat dunia tadi
Kalau dihadapi dengan sabar, bisa. Ya, kalaupun kemudian kalian masuk Islam, menjadi mu'alaf, menjadi pengikut Nabi yang baru, ya, yang tidak lagi menikmati fasilitas dunia, ya sabar. Karena dengan kesabaran itu nanti Allah berikan pahala yang berlipat ganda, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, menikmati fasilitas dunia ini kan tidak seberapa gitu ya. Seberapa sih menikmati fasilitas dunia? Ya, berkali-kali mungkin ya disampaikan, perut kita kan terbatas itu. Makan itu terbatas. Ya, kalau terus-terusan enak ya jadi penyakit jadinya kan ya. Akhirnya nggak bisa makan enak. Ya. Jadi kalau mempertahankan dunia ya jadinya seperti ini kalian. Ya, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, wassalati dan sholat. Ya, jadi ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu apabila dirundung banyak masalah, dirundung banyak pikiran, beliau tinggalkan semua itu kemudian sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau panggil Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi istirahatnya Nabi itu dengan sholat. Ya, istirahatkan pikiran yang penat ya karena ngurusi banyak hal. Itu dengan sholat. Ya, itu contoh mulia, contoh teladan. Karena dengan sholat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, redam semuanya. Sumber segalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita kan istirahatnya kan apa ya? Istirahat dengan santai-santai, dengerin musik sampai lupa gitu ya. Akhirnya kalau itu bukannya nggak boleh, dengerin musik itu bukannya nggak boleh. Tapi kebanyakan, kalau kebanyakan itu menjadikan hati keras. Ini yang kemudian efek dari perkara mubah itu. Kalau sedikit boleh sebagai selingan itu bagus, sebagai selingan. Tapi kalau kebanyakan, nah ini ya setan juga bermain di situ. Ya, supaya kita lalai dari ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala atau merasa malas jadinya. Kalau udah keenakan, malas, tidak semangat, ya. Atau hatinya menjadi keras. Ya, itu godaan juga kan. Banyakan perkara mubah. Ngobrol lama, berjam-jam. Nanti saatnya sholat udah lemes. Nah, sampai begadang. Nanti subuh lemes. Ya, jadinya begitu. Ya, kalau sebagai selingan itu boleh ya. Tapi kalau kebanyakan menjadi hati keras atau malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha dan sesungguhnya salat itu lakabiratun. Itu adalah perkara yang berat. Benar-benar perkara yang berat. Illa alal khasyi'in kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini ya, sudah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka syahwat tadi yang kamu khawatirkan semua itu akan beres. Kesulitan hidup itu akan beres. Dan sholat itu adalah perkara yang benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kita juga dapat pelajaran yang seperti ini. Kita sebagai umat Islam juga sama ini. Ya, minta Allah tolong kepada Allah dengan sabar. Segala ibadah itu butuh kesabaran. Puasa butuh sabar. Ya, untuk datang ke masjid juga butuh kesabaran. Ya, untuk tetap istiqomah, apalagi itu butuh kesabaran. Dan sholat disebutkan khusus di sini. Karena sholat ini adalah ibadah yang paling utama di sini. Paling utama. Dan sholat itu terasa benar-benar berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yaitu orang-orang. Yazunnuna yang mereka yakin. Zonna itu artinya menyangka. Tapi di sini diartikan yakin. Jadi ya kalau kita hanya berdasarkan terjemah cari di kamus zona itu menyangka gitu. Menyangka itu menduga. Menduga itu kalau estimasi itu ada peluang yang kemudian kita berikan toleransi kesalahan di situ. Tapi di sini yakin 100%. Kalau dalam pendugaan tidak ada itu yakin 100%, estimasi dengan probability 100%. Yakin itu nggak ada. Ya, dengan peluang peluang interval kepercayaan itu nggak ada yang 100%. Kalau ada itu ngarang gitu ya.
Nah, ini orang-orang yang yakin bahwa annahum sesungguhnya mereka itu mulaku rabbihim. Mereka akan menemui Tuhannya. Orang yang yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia sholat, dia akan nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itu akan khusyuk sholatnya. Bagaimana tidak khusyuk dia saat sholat itu menghadap kepada zat yang maha besar, yang dalam setiap kita gerakan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya kita Allahu Akbar itu hanya lisan. Bacaan yang kita baca juga sekadar membaca. Ya, kemudian pikiran kita banyak kemana-mana isinya itu. Apa saja masuk dalam sholat itu. Ya, sampai hal yang hilang aja kita pikirkan itu ya. Apa tadi ya kok hilang tadi itu. Makanan semua masuk. Nah, itu yang jadi kita tidak khusyuk. Ya. Kenapa kita tidak bisa khusyuk? Ya karena kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Ya, kita yakini bahwa kita sedang menghadap kepada zat yang maha besar, yang maha segala-galanya, ya, yang kita hidup di bumi ini sekecil sebutir debu yang lebih besar dari debu bahkan itu ya, di antara alamnya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, maha besar, menghadap kepada zat yang maha besar, maha pengampun, maha segala-galanya. Kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa sungguhnya mereka itu hanya kepada Allah raji'una, mereka akan kembali. Ya, ini resep dari khusyuk adalah menghadirkan hati kita saat kita sedang sholat, menghadirkan hati kita ya saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan kita adalah makhluk yang kecil, hamba yang kecil, tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Ya, kita membaca Al-Fatihah itu urutannya Masya Allah, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ya, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang ya menguasai alam semesta ini, dan seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dipahami dengan sebaik-baiknya, diresapi dengan sebaik-baiknya, maka hadirlah kekhusyuan dalam saat kita sholat. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ya mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita kaji pada malam hari ini, meskipun ayat-ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, tapi juga refleksi kepada kita semua. Kita yang Islam tadi, Bani Israel diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW berupa menegakkan sholat, mendirikan zakat, dan kemudian meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dikatakan di sini sholat itu terasa berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa? Mereka yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan kembali. Dengan menghadirkan Allah saat kita beribadah, saat kita sholat, maka akan timbul, akan hadir kekhusyuan dalam saat kita sholat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, bersabar dan khusyuk dalam sholat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.